حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan an-nahy wal munkar. Dan pertemuan terakhir kita membahas tentang kaidah bahwasanya suatu larangan apakah mesti menunjukkan batalnya perkara yang dilarang, ataukah terkadang di sana suatu amalan ketika padanya pelanggaran terhadap suatu larangan bisa dikatakan sahih dan dia berdosa karena melanggar larangan. Nah, dan pembahasan itu insyaallah akan semakin paham pada diri kita kalau kita semakin memperbanyak istilah melihat permasalahan fikih dalam kitab-kitab fikih. Insyaallah kita masuk pada pembahasan berikutnya yang sudah tidak kalah pentingnya, yaitu tentang keluarnya suatu larangan dari hukum asalnya yang menunjukkan keharaman menuju hukum yang lain. Qala rahimahullah ta'ala, wa qad yakhruju an-nahyu 'an at-tahrimi ila ma'anin ukhra lidalilin yaqtadi dzalik. Dan terkadang di sini qad yafidu taqlil, untuk mengeluarkan hukum dari keumumannya. Ya, terkadang suatu larangan keluar dari pengharaman menuju makna yang lain, disebabkan dalil yang menunjukkan demikian. Dan dalil-dalil ini ikhwanillah, para ulama rahimahumullah ta'ala mengumpulkan mencapai sekitar 15 dalil atau qarinah yang memalingkan suatu larangan menuju makna yang lain selain keharaman. Adapun larangan menunjukkan suatu keharaman ini jelas ya, ini pada keumuman larangan. Karena apa? Karena itu adalah hukum asal. Jadi hukum asal dari suatu larangan, baik itu larangan dari Allah maupun Rasulullah SAW, ini menunjukkan apa? Menunjukkan haramnya perkara yang dilarang. Namun terkadang keluar dari hukum asal ini menuju ke makna yang lain. Nah, tentunya keluarnya dari hukum asal ini butuh penyebab. Sebabnya apa? Karena ada dalil yang memberikan konsekuensi demikian. Ada dalil yang menunjukkan bahwasannya hal ini bukan haram, tapi makna lain misalnya makruh, atau makna lain misalnya irsyad dan seterusnya. Nah, dan insyaallah untuk perincian
yang banyak tentang masalah ini akan kita dapati pada kitab-kitab yang lebih tinggi. Dan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala hanya menyebutkan 2 macam saja. Untuk tahapan ini kita pelajari 2 macam tersebut dulu. Yang pertama, dan ini merupakan yang paling banyak, yaitu faminha al-karahah. Ya, di antara makna yang ditunjukkan oleh nahi dikarenakan ada dalil yang memalingkannya, yaitu al-karahah, kemakruhan. Tayyib, kemakruhan. Apa hukum dari makruh? Indah ya Aba Mujahid. Apabila dilakukan makruh apabila dilakukan bagaimana? Tidak apa-apa apabila ditinggalkan. Mesti imtithalan, ketika seorang meninggalkannya karena menunaikan hukum Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, kalau dilakukan tidak mengapa, tapi kalau ditinggalkan dengan niatan mengikuti hukum Allah, mengikuti aturan Allah karena Allah membencinya, karena Allah melarangnya, maka dia mendapatkan pahala. Baik, ini makruh. Wa mathalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul. Dan mereka, yakni para usuliyun, mencontohkan untuk yang demikian itu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia sedang kencing. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memegang. Ya, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang zakarnya dengan tangan kanan dalam keadaan dia sedang kencing. Rasulullah melarang. Nah, faqad qala al-jumhur inna an-nahya huna lil karahah. Jumhur ulama telah mengatakan bahwasanya larangan di sini menunjukkan kemakruhan. Tentunya butuh alasan, ikhwanifillah, butuh dalil. Kenapa? Karena ini larangan, ya alhamdulillah. Asal hukum dari setiap larangan itu menunjukkan keharaman. Dan ini harus kita kokohkan dalam diri kita, ikhwanifillah. Kapan saja kita dapati dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah datang dengan bentuk larangan, maka terpatri pada diri kita asalnya hukumnya haram. Baru kemudian dilihat apa pendapat para ulama dalam masalah ini, apakah haram ataukah makruh. Dilihat. Kemudian mencari apa yang memalingkan. Kalau misalnya para ulama mengatakan ini makruh, butuh mencari apa yang memalingkan kok bisa dari keharaman menuju kemakruhan. Kalau seorang sudah bisa menjalankan seperti ini, ikhwanifillah, maka tarjih dia, penentuan hukum dalam suatu khilaf akan kokoh. Demikian pula dijalankan dalam permasalahan amr yang dulu kita lewati, perintah. Asal perintah wajib. Kok para ulama mengatakan ini sunnah saja, berarti butuh di sana dalil yang memalingkan dari hukum asal yang wajib. Contohnya ini sekarang. Apa yang menjadikan jumhur kok membawa larangan ini menuju ke makruh? Qala li anna dzakara ban'atun minal insan. Dikarenakan zakar itu adalah bagian tubuh dari manusia. Ya, namanya bagian tubuh ya terserah dia mau menyentuh, mau memegang dengan tangan kanan atau tangan kiri. Wal hikmatu minan nahyi tanzihul yamin. Dan hikmah dari larangan adalah untuk apa? Untuk
membersihkan tangan kanan, yakni agar tangan kanan ini tidak menyentuh sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk, pemuliaan terhadap tangan kanan. Ini hikmah yang mereka sebutkan. Namun ikhwanillah, contoh ini tidaklah benar untuk masalah yang sedang kita bahas. Kenapa? Karena yang menjadi alasan jumhur bukan merupakan alasan yang kuat untuk dijadikan sebagai pemaling dari hukum haram menuju makruh. Tayyib. Oleh karena itulah yang rajih dalam masalah memegang memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing, ini hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan di sini, la yamassanna ahadukum, dalam riwayat yang lain la yumsikanna ahadukum. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak kita dapati dalil yang memalingkan. Adapun jumhur ulama ikhwanillah yang mengatakan hal ini, bahwasanya zakar itu adalah bagian tubuh, ini tidak cukup. Rasulullah SAW tahu kalau itu adalah anggota tubuh kita dan datang dalam keadaan bertaukid, yaitu mempunyai penguat. Di sini nun taukid sakilah, menunjukkan bahwasanya pelarangan tersebut memang diinginkan. Dan penetapan hikmah kalau itu hanya untuk pemuliaan dan pembersihan tangan kanan dari kotoran, ini tidak cukup. Baik, tidak cukup karena pada beberapa hal, misalnya Rasulullah SAW baik memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Ya, tangan kanan ketika makan sama kita tentunya terkadang kotor. Baik. Jadi illah yang seperti ini bukan merupakan illah yang mu'tabar. Dan juga nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain tentang ahkam, misalnya tadi ya, larangan untuk makan dengan tangan kiri. Larangan untuk makan dengan tangan kiri. La ta'kul bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Orang akan mengatakan, ya, larangan ini dibawa ke makruh. Kenapa? Karena ini hanya masalah adab. Ini masalah adab saja. Ya, masalah adab. Karena tangan kiri itu asalnya untuk sesuatu yang kotor. Tapi kalau sudah memakai sendok, sudah memakai garpu, ya, kan sudah bersih. Ini sudah jauh dari tangan, dari tangannya. Ini akan muncul demikian. Ya. Oleh karena itulah alasan yang seperti ini tidak benar. Jelas larangan dari makan dengan tangan kiri ini haram. Rasulullah SAW telah menyebutkan ilahnya, fa inna syaitan ya'kulu bishimal, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Contoh yang sahih untuk permasalahan karoha, misalnya ikhwanifillah, larangan dari minum berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu minum dalam keadaan berdiri. Ini larangan dari minum berdiri. Tapi larangan ini menunjukkan makruhnya. Kenapa? Sebab telah datang dalil bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika minum dalam keadaan berdiri. Ya, minum dalam keadaan berdiri pada beberapa keadaan, bukan cuma satu keadaan saja. Sebagaimana datang dalam hadits Ali dan yang lainnya. Jadi minum ya sambil berdiri ini hukumnya makruh, walaupun datang larangan, ya, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Nah, ini contoh yang benar untuk permasalahan di mana suatu larangan ya beralih dari hukum asalnya yang haram menuju ke makruh. Nah,
Berikutnya hukum yang kedua, al-irsyad. Bahwasanya larangan itu sebagai bentuk bimbingan saja. Bentuk bimbingan berarti menunjukkan ya bahwasanya perkara itu sangat dianjurkan. Tapi kalau seseorang melanggarnya tidak berdosa. Ini namanya al-irsyad. Mithlu qawlihi, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, la tad'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, jangan sekali-kali engkau tinggalkan untuk mengatakan di akhir setiap salat doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan ya bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Di sini Rasulullah mengatakan la tada'anna, larangan untuk meninggalkan ya zikir ini. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Ya, tapi kita tidak mengatakan bahwasanya larangan ini menunjukkan makna haram. Ya, menunjukkan bahwasanya perkara itu haram kalau ditinggalkan, sehingga seorang kalau tidak membaca doa ini di akhir setiap salatnya itu berdosa. Tidak. Kita katakan bahwasanya larangan ini lil irsyad, sebagai bentuk bimbingan dari Rasulullah kepada umatnya. Apa yang menunjukkan demikian, ikhwanillah? Ya, di antara yang menunjukkan demikian adalah lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di depan ketika mengatakan wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sungguhnya aku ini mencintaimu wahai Mu'adz. Ya, merupakan kewajiban seorang yang mencintai kepada ya saudaranya ikhwanillah, dia akan memberikan bimbingan. Makanya ketika dia melarang dari suatu hal, ini yang diinginkan adalah irsyad, bukan untuk menunjukkan keharamannya kalau dilanggar. Baik. Nah, jadi doa ini berarti sangat disunnahkan, sangat ditekankan untuk dibaca fi duburi kulli shalah. Kenapa? Karena Rasul bimbingkan kepada orang yang beliau katakan aku mencintaimu. Berarti tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang sangat bermanfaat. Maka jangan sampai kita dalam sholat-sholat kita lupa dari membaca doa ini, ya Fanifillah. Lalu apa yang dimaksud dengan dubur kulli sholat? Makna dubur, ya, makna dubur, ya Fanifillah, ini mempunyai dua makna yang kedua-duanya sahih. Tinggal kita melihat mana yang pas dalam suatu dalil. Ya, mana dubur terkadang yang diinginkan adalah akhir dari suatu perkara. Masih bersambung dengan perkara tersebut, tapi ini akhirnya. Misalnya duburan nahar, yakni akhir dari siang itu. Ya, dikatakan duburul insan, duburnya ya seseorang, ya dubur masih anggota tubuh dia. Ya, akhir dari suatu perkara itu namanya dubur. Baik. Nah, terkadang pula yang dimaksud dengan dubur yakni ba'dah, setelahnya. Ya. Setelah suatu perkara, ba'da syai'. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ya tentang seseorang yang a'taqa ghulaman lahu an dubur. Dia membebaskan budaknya an dubur, yakni ba'da mautih, setelah kematiannya. Jadi setelah suatu perkara itu juga dikatakan dubur. Nah, sekarang dalam masalah zikir ini atau doa ini, Rasulullah mengatakan ya dubura kulli shalah. Apa yang dimaksud? Apakah
di tahiyat akhir yang merupakan akhir dari sholat sebelum salam, ataukah dibaca setelah salam. Ya, kedua-duanya tercakup dalam makna dubur. Di akhir sholat sebelum salam, di tahiyat akhir ini juga dikatakan dubur kulli sholat. Kemudian ketika dia telah selesai telah salam, kemudian membaca zikir, di sini juga dikatakan apa? Dubur kulli sholat, bisa. Mana yang pas untuk hal ini, akhwani fillah? Kalau kita melihat dalil-dalil yang datang, maka yang rajih dan kuat dalam masalah ini bahwasanya doa tadi dibaca di akhir sholat sebelum salam. Kenapa? Karena waktu itulah waktu yang disunnahkan untuk berdoa, bahkan untuk memperbanyak doa sebelum salam. Sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i ma syaa." Kemudian setelah dia membaca tahiyat, kemudian membaca sholawat, kemudian apa? Memilih dari doa-doa yang dia inginkan sampai salam. Menunjukkan bahwasanya doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dibaca di tahiyat akhir sebelum salam. Baik. Adapun setelah selesai salam, setelah selesai salat, maka ini yang disunnahkan adalah zikir, bukan doa. Nah, kalau doa tempatnya tadi ketika sujud atau ketika apa? Sebelum salam. Di tahiyat akhir ini perbanyak doa. Adapun setelah selesai salat, maka perbanyak zikir. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan pada surat An-Nisa, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Apabila kalian telah selesai salat, maka berzikirlah kalian kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini selain faidah usuliyah, juga faidah untuk kita amalkan sehari-hari. Ya, doanya dihafal, ini yang belum hafal, untuk diamalkan di dalam sholatnya. Anak-anak juga, ya, bagi para abah dan ummahat, dihafalkan ke mereka dan dicek apakah dibaca pada sholatnya atau tidak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa? Karena doa ini sangat penting. Permintaan pertolongan kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah agar bisa, ya, berzikir. Orang sulit berzikir kalau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Untuk ingat Allah itu berat kalau tidak diberi pertolongan. Apalagi kita hidup di zaman banyak sekali perkara-perkara yang melalaikan. Ya, baik itu dunia, baik itu kadang kita tidak terasa pencet-pencet HP, tiba-tiba 1 jam berlalu. Ya, 1 jam berlalu. Ini untuk perkara yang bermanfaat, misalnya, ya, membaca faidah atau menulis suatu faidah. Apalagi kalau untuk perkara yang tidak bermanfaat. Nah, maka butuh untuk mengingat Allah. Ya, kita sekarang pulang ke rumah, ya kan, bertemu dengan anak-anak, dengan istri, terlalaikan juga. Nah, maka butuh meminta pertolongan kepada Allah agar bisa ingat kepada Allah. Wa syukrika, juga agar bisa bersyukur. Syukur kalau tidak diberi pertolongan dari Allah, ya sulit. Oleh karena itulah syukurnya kita butuh kesyukuran juga. Kita bisa bersyukur, menyadari nikmat itu dari Allah atas pertolongan dari Allah. Betapa banyak manusia yang diberi nikmat begitu banyak, tidak sadar atas kenikmatan yang dimiliki. Yang ketiga, wa husni ibadatik, dan minta pertolongan untuk bisa bagus dalam beribadah. Bukan sekedar beribadah asal saja, tapi biar bisa bagus ibadahnya ini, bisa hasan. Ya, ibadah yang bagus, ibadah yang ikhlas, dan ibadah yang sesuai sunnah. Mungkin seorang tahu hukum-hukum sesuai sunnah, tapi ikhlasnya, ini yang butuh kita berjuang. Nah, maka doa ini sebagaimana kata Rasulullah, la tada'anna
jangan sekali-kali engkau tinggalkan, karena sangat penting. Sangat penting. Seorang ibadah tanpa meminta pertolongan, maka dia kebanyakan yang akan gagal di tengah jalan. Nasallallahu taufiq wal i'anah. Baik, ini dua keadaan pada pembahasan usuliyah yang disebutkan oleh Syekh Walidillah, di mana suatu larangan terkadang berpindah dari hukum asalnya yang haram menuju makruh. Dan yang kedua menuju al-irsyad. Baik, ada pertanyaan?